Hantu penjual gorengan. Kisah ini merupakan sebuah kisah tragedi yang dialami oleh seorang penjaga gorengan. Di sekitar lokasi pabrik di daerah Ciujur, Keragihan. Seperti apa kisahnya? Langsung saja disimak. Sosok seorang ibu yang baik hati dan suka bercanda itu dengan rela beliau memberikan waktu yang seharusnya telah tertidur lelap. Di tengah malam, namun tidak pagi Bimarni. Justru wanita setengah baya ini setelah lelah seharian beraktivitas, pada tengah malam itu masih tetap terjaga demi mencari tambahan penghasilan untuk anak-anaknya di rumah. Dengan menjajakan gorengan, bakwan, dan nasi uduk ke dalam sebuah pabrik untuk para karyawan yang masuk shift malam. Hampir semua karyawan produksi tentunya sangat mengenali sosok Biparmi, dan bahkan tak jarang kedatangan beliau dinanti oleh beberapa langganannya. Karena atas jasa beliau, para pekerja yang hendak istirahat tak usah repot-repot jauh-jauh mencari makanan keluar pabrik. Namun pada suatu malam yang naas, Biparmi mengalami kecelakaan yang sangat mengenaskan. Pada saat hendak menjajakan dagangannya ke dalam pabrik, entah dikarenakan mengantuk atau melamun, Biparmi tiba-tiba menyeberang jalan tanpa lihat ke kanan dan kiri. Naas bagi beliau, dari arah kanan melintas sebuah kendaraan roda 4 dengan kecepatan tinggi melaju menuju arah Serang. Brak! Isi bakul gorengan berhamburan di tengah jalan, meninggalkan Biparmi yang telah tergolek merandang maut tepat di depan gerbang pabrik yang hendak dimasukinya. Biparmi meninggalkan seketika di tempat kejadian, dengan kepala pecah karena terlindas kendaraan tersebut. Namun pengendara yang dalam itu menabrak Biparmi sungguh dengan tega, meninggalkan jasadnya begitu saja. Karena kendaraan itu langsung tancap gas melarikan diri. Darah segar dari rangkaian kepala yang pecah membuat wajah Biparmi sulit untuk dikenali. Darah dari seorang pekerja keras itu menggenang segar di tengah jalan raya yang beraspal. Malam itu, di tempat kejadian perkara mendadak menjadi ramai. Beberapa warga dan security pabrik yang saat itu tengah piket ikut membantu petugas polisi jalan raya mengevakuasi jasad Biparmi yang kemudian dibawa ke rumah sakit terdekat. Setelah beberapa hari berlalu semenjak kejadian tragis kecelakaan yang sekaligus merenggut nyawa Biparmi, pada bergantian shift malam berikutnya, terlihat seorang ibu-ibu datang memasuki areal pabrik dengan membawa baku dagangan. Namun anehnya, ketika sosok itu memasuki pabrik, para security yang tengah standby di depan pos utama tak ada satupun yang bisa melihatnya. Singkat cerita, ketika para karyawan shift malam mulai beristirahat bergantian, seperti biasa mereka menjumpai sosok ibu-ibu yang tengah menjajakan gorengan, bakwan, dan nasi uduk di salah satu pintu gerbang gedung produksi. Tak ada yang aneh, banyak dari mereka membeli gorengan, bahkan memakan nasi uduk bungkusan ibu-ibu tersebut. Sebut saja 3 orang pemuda langganan yang sudah terbiasa membeli, Darmo, Wasito, dan Agung. Malam itu mereka baru masuk dari pertama shift malam, karena hari sebelumnya mereka bertiga libur. Seperti biasa mereka membeli gorengan, bakwan, dan nasi uduk, bungkusan dan makanan di tempat itu, bahkan sempat bercakap-cakap. Darmo, Bi, biasanya nasi uduknya 2 bungkus sama bakwannya 2, pakai sambal kacang ya. Biparmi diam. Agung, Bi, kenapa kelihatan lagi kurang sehat ya Bi, kok pucat amat nih malam? Hanya mengangguk saja.
Agung, Darmo, Waspito asik saja mereka mengobrol di situ, sambil memakan nasi uduk dan gorengan bakwan yang masih hangat. Setelah selesai makan lalu mereka bertiga membungkus untuk temannya yang lain yang nitip pesanan. Setelah itu, ketika hendak beranjak masuk kembali ke dalam pabrik, mereka berucap, "Warsito, biasa ya Bi, catat dulu nanti akhir bulan lunas, hehe." Bi Parmi, "Iya Mas, tapi jangan lupa ya kasih tahu yang lain juga hutangnya semua dibayar lunas nanti." Saat Bi Parmi berkata seperti itu, mereka agak merasa jengkel karena jarang sekali Bi Parmi berkata sangat serius sambil menegakkan agak akhir bulan hutang mereka dibayar lunas, karena biasanya juga paling bilang iya dan bahkan sering mengajak ngobrol atau setidaknya ketawa-ketawa. Namun justru malam itu sangat berbeda. Bi Parmi lebih banyak diam dan berucap pun terasa datar. Walau terasa aneh, Agung, Warsito, dan Darmo sama sekali tidak mengetahui kalau sebenarnya Bi Parmi sudah tiada. Dan memang juga benar adanya kalau Agung, Warsito, Darmo, beberapa karyawan di dalam. Masih ada sangkutan hutang piutang pada Bi Parmi, karena sepertinya biasanya karyawan pabrik yang langganan pada beliau biasanya bayar di akhir bulan saat gajian. Singkat cerita, Agung, Warsito, Darmo berkumpul di dalam, kemudian menyerahkan bungkusan pesanan yang lain. Salah satu teman mereka, Sutisna, bertanya heran pada Agung. "Sutisna, dapat gorengan sama nasi uduk dari mana nih?" Agung, "Lebay amat sih lu, dari yang siapa lagi kalau bukan Bu Parmi?" Sutisna, "Hah? Yang benar kamu, Gung?" Agung, "Biasa aja kali, pakai acara kaget segala, tinggal makan aja juga." Sutisna, "Bukan gitu, kalian gak tahu ya Bi Parmi kan udah meninggal kecelakaan kemarin." Mendadak semua orang di dalam pada diam, gak percaya pada apa yang dikatakan Sutisna barusan. Namun mau berkata tidak percaya juga bingung, karena Sutisna tinggal satu desa dengan Bi Parmi. Bahkan Sutisna meyakinkan bahwa sebelumnya berangkat kerja, dia ikut acara tahlil kedua harinya di rumah almarhumah Agung. Agung, Warsito, dan Darmo yang baru saja berjumpa dengan sosok Bi Parmi, bahkan memakan dagangannya. Akhirnya mata mereka bertiga tertuju kepada bungkusan yang masih utuh di dalam sebuah kantong kresek hitam. Darmo dengan pelan-pelan membuka isi kantong kresek itu, dan di dalamnya memang mereka tidak salah lihat, tetap berisi bakwan dan nasi uduk. Namun yang tadi mereka rasakan masih hangat dan nikmat, kini berganti menjadi bakwan dan nasi uduk yang kotor, bercampur dengan tanah dingin yang sudah berbau basi. Begitupun di malam berikutnya, setelah para karyawan yang masuk malam mengetahui kalau sosok hantu Bi Parmi masih penasaran dan menendor di area pabrik. Gak sedikit dari mereka yang dinafkahi sosok Bi Parmi pada lari koncar-kacir ketakutan. Bahkan ada seorang karyawan yang pingsan di tempat karena melihat sosok Bi Parmi tengah melayang, memegang bakul, lalu seketika berhenti di hadapannya dan menawarkan dagangannya dengan kondisi wajah yang hancur. Sosok Bi Parmi ini membuat heboh para pekerja yang masuk shift malam. Keesokan harinya, sepulang kerja, Agung, Warsito, dan Darmo akhirnya berinisiatif mengumpulkan sumbangan ala kadarnya dan menanyai hampir semua grup shift siapa saja yang masih berhutang pada Bi Parmi. Setelah berkumpul, mereka konvoi menuju desa untuk melayat dan ikut berbelasungkawa sambil menyerahkan sejumlah uang ala kadarnya kepada keluarga yang ditinggalkan, serta menyerahkan uang hutang para karyawan berserta nama rincingannya. Sejak karyawan yang berhutang dibayarkan lunas,
pada keluarga Biparmi, sosok Biparmi tak lagi muncul di lokasi pabrik.